Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan yang memberikan anugerah kepada saya untuk boleh menyapa saudara sekalian di dalam ibadah ini. Saudara, sesuai dengan pengaturan gereja, hari ini kita akan bersama belajar dari satu tema, yaitu membangun keluarga yang tangguh di masa pandemi. Atau saudara, saya singkat, keluarga tangguh di tengah krisis. Mari sebelum kita belajar bersama saudara dari firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa memohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kami boleh diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah. Ya Tuhan, kami saat ini rindu untuk belajar dari firman-Mu. Khususnya ya Tuhan, kami rindu di bulan keluarga ini kami boleh menjadi keluarga-keluarga Kristen yang tangguh. Sehingga kami boleh sungguh-sungguh menjalani krisis yang berkepanjangan ini bersama dengan Tuhan, bahkan menjadi saksi Tuhan di tengahnya. Terima kasih Bapa, berkati setiap kami, tolong hamba-Mu yang lemah dan terbatas supaya boleh menjadi alat kemuliaan Tuhan yang mendatangkan berkat bagi jemaat-Mu. Engkau juga pakai segala fasilitas yang ada, sambungan internet maupun perlengkapan yang dipakai, supaya semua boleh menjadi bagian yang mendukung ibadah yang kami adakan ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa bersyukur. Amin. Setelah pandemi berkepanjangan ini membuka sebuah kebenaran tentang pentingnya karakter tangguh bagi setiap insan di dalam dunia. Baik saudaraku dalam skala personal maupun komunitas besar seperti sebuah negara sekalipun. Pandemi ini bisa membuat sebuah negara yang tidak memiliki ketangguhan saudara mengalami krisis multidimensi yang menjerumuskan negara tersebut. Sedangkan negara yang memiliki ketangguhan, saudara akan bangkit dan melaluinya, walaupun tidak mudah. Hal yang sama sebenarnya juga bisa terjadi dalam konteks yang lebih kecil, misalnya keluarga, saudara. Pandemi ini bisa menghantam sendi-sendi dalam keluarga, sehingga ketangguhan adalah sebuah keniscayaan. Tentu tak terkecuali bagi keluarga Kristen, di mana di antara sendi-sendi yang terdampak krisis ini di dalamnya saudaraku sebenarnya ada hal yang lebih penting lagi, yaitu iman Kristen yang jelas menjadi fondasi bagi keluarga tersebut. Saudara, keluarga Kristen jelas bukan bicara sekedar soal keluarga yang anggotanya saudaraku semuanya beragama Kristen sesuai KTP atau kartu keluarganya. Bukan. Keluarga Kristen jelas bukan hanya sekedar keluarga yang bersama-sama setiap minggu saudaraku beribadah di gereja baik online maupun onsite. Not necessarily saudara, nggak selalu demikian ceritanya. Atau keluarga Kristen juga bukan saudaraku keluarga yang misalnya di rumahnya itu ada aksesoris yang besar, mengatakan di sana Christ is the head of this house misalnya. Nggak selalu saudara. Keluarga Kristen adalah keluarga yang mendasarkan iman keluarganya kepada Kristus. Dan yang mendasarkan kehidupan keluarga mereka pada iman tersebut. Sehingga saudaraku keluarga yang demikian bisa bersaksi bagi Tuhan di tengah segala situasi kehidupan. Tentu saja termasuk di dalamnya situasi pandemik atau krisis seperti yang bersama kita jalani hari ini. Saudara, pertanyaan seturut dengan tema khotbah kita hari ini adalah, bagaimana keluarga Kristen itu bisa membangun ketangguhan di tengah krisis, saudara? Saya rindu untuk mengajak kita belajar dari catatan Alkitab tentang sebuah keluarga yang sebenarnya gagal membangun ketangguhan dalam keluarga. Sehingga ketika krisis melanda keluarga ini menjadi berantakan, saudara. Saudara, saya ingin mengajak kita belajar dari penyebab kegagalan mereka. Sehingga kita tidak mengulang hal yang sama. Sebaliknya saudara, kita boleh membangun ketangguhan yang boleh menolong keluarga kita bangkit dan melalui krisis yang berkepanjangan ini. Tentu dengan pertolongan Tuhan. Nah saudara, mari saya mengajak kita untuk memperhatikan kisah dari keluarga Lot yang tertulis dalam Alkitab. Di dalam kitab Kejadian, saudaraku, pasal yang ke-19. Saya akan mengajak kita memperhatikan, saudaraku, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-26.
Jika saudara mendapatkan, saya akan bacakan bagi kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera, katanya. Bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini. Saudara perhatikan, ketika ia, maksudnya Lot, berlambat-lambat, maka tangan istri dan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu. Janganlah menoleh ke belakang dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap. Kata Lot kepada mereka, janganlah kiranya demikian tuanku. Sungguhlah hambamu ini telah dikaruniai belas kasihan di hadapanmu dan tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidupku. Tetapi jika aku harus lari ke pegunungan, pastilah aku akan tersusul oleh bencana itu sehingga matilah aku. Sungguhlah kota yang di sana itu cukup dekat kiranya untuk lari ke sana. Kota itu kecil. Izinkanlah kiranya aku lari ke sana. Bukankah kota itu kecil? Jika demikian, nyawaku akan terpelihara. Sahut malaikat itu kepadanya, baiklah, dalam hal ini pun permintaanmu akan kuterima dengan baik. Yakni kota yang telah kau sebut itu tidak akan kutunggang balikan. Cepatlah, larilah ke sana. Sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana. Itulah sebabnya nama kota itu disebut Zoar. Matahari telah terbit menyinari bumi ketika Lot tiba di Zoar. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom Gomora. Berasal dari Tuhan dari langit. Dan ditunggang balikkannya lah kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, siapakah Lot? Saudara, Lot adalah seorang kemenakan dari Abraham. Anak dari Haran, saudara Abraham. Kalau saudara membaca Kejadian pasal 11 ayat 27 sampai 32, saudaraku, kita tahu bahwa Terah, ayah Abraham, memiliki 3 orang anak. Yaitu Abram, Nahor, dan Haran. Nah, saudara, Haran inilah yang memperanakkan Lot. Jadi kemungkinan, saudaraku, karena ayahnya sudah meninggal waktu ia masih kecil, bahkan Alkitab mencatat waktu Terah masih hidup sebenarnya, Lot itu sudah ikut dengan keluarga Abraham. Apalagi, saudaraku, Abram dan Sarah memang tidak memiliki anak pada waktu itu. Saudara, saya sebut itu sebagai awal yang baik, bukan? Lot sebenarnya berbagian dengan iman Abraham dari sejak mudanya. Menerima anugerah Tuhan untuk menjadi umat pilihan, menempati tanah perjanjian bersama pamannya Abraham. Setelah itu sebabnya di dalam surat 2 Petrus pasal yang kedua ayat 7 sampai yang ke-8 menyebut Lot sebagai orang benar, saudara. Di sana juga digambarkan bahwa hidup Lot itu penuh dengan pergumulan di kota Sodom. Sampai jiwanya yang benar itu dikatakan tersiksa. Saudara yang dikasihi Tuhan, Lot adalah orang benar yang tinggal di kota yang penuh kedurjanaan. Sehingga kemudian krisis yang merupakan hukuman dari Tuhan turun atas kota itu. Tetapi Lot dan keluarganya, yang mestinya hari ini bisa kita sebut sebagai keluarga Kristen itu, yang mestinya punya ketangguhan di tengah krisis yang datang itu, mengalami kegagalan. Saudara, apa yang kita baca dari Kejadian pasal 19 menggambarkan akhir yang tragis dari keluarga orang benar ini. Mari saudara, saya ajak kita melihat 5 catatan tentang kegagalan Lot. Yang pertama, saudara, Lot telah gagal memberi pengaruh pada Sodom, tempat ia tinggal. Saudara, walaupun orang ini tinggal di tengah-tengah kota Sodom, tetapi kota ini tidak menjadi lebih baik rupanya.
Bahkan Sodom itu digambarkan begitu berat dosanya. Kejadian 18 ayat 20. Kalau saudara membaca dalam Injil Matius pasal 11 ayat 24 misalnya, di dalam kecaman kepada Kapernaum, Tuhan Yesus mengatakan, saudaraku, tetapi aku berkata kepadamu pada hari penghakiman tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Saudara, Tuhan Yesus memakai Sodom sebagai pembanding dari sebuah lokasi, saudara, sebuah kota yang keadaannya memprihatinkan. Surat Yudas ayat yang ke-7. Dikatakan saudara sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya. Yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar. Telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Saudara, Alkitab bahkan saya Perjanjian Baru masih mencatat Sodom Gomora itu sebagai tempat yang penuh dengan kedurjanaan. Cuma yang dikasih Tuhan. Ketika Tuhan memanggil Abram, jelas Tuhan mengatakan bahwa Tuhan akan menjadikannya berkat. Sehingga olehnya semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Saudara, inilah tujuan, pilihan, dan anugerah Tuhan dinyatakan kepada satu keluarga. Kepada satu pribadi. Kepada satu komunitas. Di tengah krisis yang berkepanjangan, tentu tujuan tersebut juga berlaku bagi keluarga-keluarga Kristen hari ini, saudara. Mungkin sampai sini kita mengatakan, ya tapi untuk mempengaruhi sebuah kota, apalagi sebuah negara, kegagalan yang wajar adalah bagaimana mungkin kita bisa mengharapkan minoritas itu mengubah yang mayoritas. Saudara, kita mungkin punya alasan yang seperti itu. Bisakah aku mengubah yang mayoritas itu dengan keluargaku, keluarga Kristen yang kecil saja? Tetapi catatan yang kita baca bukan hanya menunjukkan, saudaraku, bahwa Lot tidak bisa mempengaruhi Sodom. Kegagalan yang kedua, saudara. Dia bahkan sudah dipengaruhi oleh Sodom. Dia bukan hanya gagal mempengaruhi Sodom, tapi dia sendiri justru yang dipengaruhi oleh Sodom. Kalau saudara membaca bagian awal dari pasal ini, kita tahu bagaimana ada dua malaikat datang ke rumah Lot waktu itu. Rupanya hal itu diketahui oleh orang Sodom yang menurut catatan mempraktekkan seks bebas, termasuk praktek homoseksualitas. Saudara, mereka menginginkan Lot menyerahkan kedua tamunya untuk menjadi pelampiasan nafsu mereka. Mereka mengepung rumah Lot dan memaksa agar Lot menyerahkan kedua tamunya. Saudara, betapa mengejutkan kita ketika kita melihat di sini, saudaraku, dikatakan Lot itu menjawab permintaan dari orang banyak yang datang itu. Dia justru menawarkan dua anak gadisnya sebagai pengganti dua tamunya. Mungkin kita sambil menggelengkan kepala berkata, orang tua mana yang bisa punya pikiran seperti ini? Saudara, sementara itu banyak penafsir percaya tukar-menukar anak, saudaraku, untuk menjadi pelampias nafsu adalah sebuah praktek yang umum di Sodom. Itulah bagian dari kedurjanaan Sodom yang rupanya telah mempengaruhi Lot. Lot bukan hanya gagal menjadi garam dan terang bagi Sodom, tetapi dia sudah menjadi seperti Sodom. Cara pikir Sodom sudah merasuknya. Terus sebabnya tadi waktu kita membaca ayat yang ke-15, saya sengaja saudaraku menekankan di sana. Sampai malaikat Tuhan itu waktu mau menyelamatkan keluarga ini, saudara, harus mendesak Lot. Di ayat 16 dikatakan Lot itu berlambat-lambat waktu mau ditolong oleh malaikat ini. Saudara, dua kegagalan ini harus menjadi evaluasi bagi setiap kita yang mengaku sebagai anak-anak Tuhan. Sudahkah kita memberi pengaruh? Atau justru kita sedang terpengaruh? Saudara, karena kedua kegagalan tersebut, muncul kemudian tiga kegagalan yang lebih spesifik. Bukan hanya kegagalan pada diri, saudara. Lihat yang ketiga saya sebut sebagai lihat sikap para bakal menantu Lot. Ketika Lot itu mengajak mereka keluar untuk menyelamatkan diri.
Saudara, ayat 14 mengatakan kedua bakal menantu itu menertawakannya. Menarik saudara. Bakal menantu menertawakan bakal mertuanya. Kenapa saudara? Why? Saya kira itulah memang yang menjadi anggapan kedua orang itu terhadap calon mertuanya. Mungkin bagi mereka, saudaraku, calon mertuanya ini adalah orang yang suka berseloroh, suka mabuk-mabukan, ngomongkan hal-hal yang gak jelas. Sehingga mereka menganggap hari itu ketika Lot mengajak mereka untuk keluar menyelamatkan diri, mereka justru menganggapnya sebagai olok-olok saja. Pandangan dua bakal menantu, yang biasanya saudara umumnya, bakal menantu itu selalu respect dengan bakal mertua, bukan? Tapi justru di sini hal yang berbeda yang kita lihat. Saudara, bagaimana dengan pandangan orang-orang di sekitar kita tentang kita? Apakah mereka juga memiliki respect itu? Atau mereka sering mengolok-olok kita karena sikap hidup kita yang tidak bisa menjadi teladan bagi mereka yang lain? Yang keempat juga istrinya, saudara. Belahan jiwanya sendiri. Orang yang mestinya dikasihi dan dijaga. Tetapi justru begitu dikenal sebagai seorang yang begitu terpaut dengan harta Sodom. Sehingga ia kehilangan nyawanya sebagaimana komentar Tuhan Yesus di dalam Injil Lukas pasal yang ke-17. Lot telah gagal membawa istrinya untuk mementingkan yang utama itu. Sang istri lebih memperhatikan atau mengutamakan hartanya. Sehingga ia menoleh ke belakang. Dan terakhir saudara, yang lebih tragis adalah apa yang terjadi dengan anak-anak Lot. Sebenarnya Lot dan kedua anaknya sudah lolos dari musibah Sodom. Mereka tinggal memulai hidup yang baru dengan tenang. Tetapi saudara, di ayat yang ke-30 justru mencatat hal yang tragis. Anak-anak Lot itu bisa punya pikiran untuk tidur dengan ayah mereka sendiri untuk menghasilkan keturunan. Sehingga mereka kemudian membuat ayahnya itu mabuk dan melakukan perbuatan yang tercela itu. Setelah kita mencatat dari kedua anak Lot ini, mereka masing-masing melahirkan anak yang menjadi cikal bakal dari Bani Moab dan Bani Amon. Dua-duanya kita tahu bersama adalah musuh Israel. Saudara, mungkin kita dengan serius bertanya, kok bisa anak-anak itu, anak-anak gadis ini punya pikiran seperti itu? Dan seperti saya katakan di awal saudara, inilah pikiran dari dunia yang merasuk pikiran anggota keluarga Kristen, anggota keluarga anak Tuhan. Mereka bukannya mempengaruhi dunia, tapi sudah dipengaruhi oleh dunia. Alkitab dengan gamblang mencatat kegagalan dari keluarga ini. Tentu saja maksud Alkitab adalah supaya saudara dan saya belajar untuk tidak mengulangnya. Di tengah krisis bencana yang Tuhan nyatakan atas Sodom, keluarga Lot adalah keluarga yang gagal untuk tangguh di dalam iman mereka. Bahkan keluarga ini menderita kerugian yang sangat ironis. So, pertanyaannya, mengapa Lot sampai gagal? Saya melihat saudara sedikitnya ada dua penyebab kegagalan Lot yang hari ini saya rindu membagikannya kepada kita. Yang jikalau kita ingin keluarga kita adalah keluarga-keluarga Kristen yang boleh tangguh di tengah krisis. Bahkan jauh melalui krisis ini adalah keluarga-keluarga yang tangguh dan terus boleh bersaksi bagi Tuhan. Maka saudara, mari kita perhatikan dua penyebab kegagalan keluarga Lot ini. Sehingga kita boleh mewaspadainya. Jangan sampai dua penyebab kegagalan ini terjadi pada keluarga kita. Yang pertama saudara, yaitu meremehkan hidup bertoleransi dengan dunia. Meremehkan hidup bertoleransi dengan dunia. Mari kita lihat awal dari segalanya saudara. Kalau saya membandingkan Kejadian pasal 13 ayat 12 dengan Kejadian pasal 14 ayat 12. Saudara, menarik sekali karena di dalam Kejadian pasal 13 itu dikatakan Lot itu telah memilih tinggal dekat Sodom.
Tetapi begitu saudara melihat di pasal 14 ayat 12 saudaraku, dikatakan di sana Lot itu sudah tinggal di dalam Sodom. Saudara, saya menafsir. Rupanya saudaraku, gemerlap Sodom sudah memikat keluarga anak Tuhan ini. Perlahan gemerlap Sodom itu terus menyeretnya lebih dekat dan lebih dekat lagi. Sehingga awalnya dia yang tinggal di luar, walaupun dekat Sodom, akhirnya dia masuk saudaraku. Dan inilah yang saya duga sebagai penyebab utama kegagalannya. Ia meremehkan pengaruh daripada dunia ini. Saudara, dunia ini punya pengaruh yang kuat. Hari ini di tengah krisis, saudaraku, hal yang sama pun sedang terjadi. Dunia sedang mempengaruhi kita dengan social media, dengan berbagai macam entertainment yang ada, dengan berbagai macam hal yang bisa kita saksikan di sekitar kita, saudaraku. Dunia sedang mempengaruhi kita. Pertanyaannya, adakah kita mewaspadai pengaruh itu? Atau jangan-jangan kita seperti Lot yang meremehkan pengaruh dunia. Dan dia begitu dipengaruhi cara berpikirnya sampai menjadi seperti dunia. Saudara, tren orang Kristen telah menjadi sama dengan dunia ini sangat real, saudara. Termasuk di zaman ini. Banyak orang Kristen yang gagal untuk mempengaruhi dunia. Bahkan kemudian sudah membawa dunia untuk masuk ke dalam gereja. Di tengah-tengah krisis kita memikirkan apa yang gereja bisa lakukan. Tetapi ide-ide kita justru banyak dipengaruhi oleh cara-cara dunia, saudara. Be careful. Tuhan Yesus mengajarkan soal natur Kristen sebagai garam dan terang dunia. Garam dan terang itu bukan hanya tidak dipengaruhi, saudaraku. Tetapi garam dan terang itu bisa mempengaruhi sekitarnya. Di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat 1 dan 2, firman Tuhan juga mengatakan jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Supaya kamu boleh mempersembahkan persembahan yang hidup bagi Tuhan. Tengah keluarga, saudara. Mengajarkan kepada anak-anak kita, kepada seluruh anggota keluarga kita, bahwa sebagai keluarga Kristen kita memang beda dengan dunia ini. Adalah penting sekali. Jangan sampai saudaraku, di dalam keadaan yang seperti ini, kita justru terpengaruh oleh dunia. Saudara, apa yang kita bisa lakukan adalah dari kebiasaan-kebiasaan yang sederhana. Bagaimana kita boleh mengkhususkan waktu untuk bersama berdoa misalnya. Untuk bersama membaca Alkitab dan bersekutu dengan anggota keluarga kita misalnya. Untuk menunjukkan bahwa di waktu krisis ini aku tetap mau memakai cara yang Tuhan sediakan untuk beribadah bersama. Baik pada waktu PPKM kita tidak bisa berkumpul di gereja sehingga kita melakukannya online, maupun saat ini ketika pintu itu sudah mulai dibuka dan kita mulai bisa datang onsite, saudaraku, kita menunjukkan kepada dunia kita berbeda. Kita mengikuti protokol kesehatan, tetapi kita punya kerinduan yang besar yang seharusnya menjadi teladan bagi dunia ini tentang siapa Allah kita dan bagaimanakah iman Kristen itu menyikapi krisis yang ada. Penyebab kegagalan yang kedua, saudara, yaitu meremehkan hidup yang bergaul dengan Allah. Meremehkan hidup yang bergaul dengan Allah. Saudara, kalau kita perhatikan alur dari pasal 18 dan 19, kita bisa melihat yang menjadi kontras adalah catatan dari Abraham dan Lot. Abraham digambarkan begitu akrab dengan Tuhan. Bahkan ia digambarkan berdoa buat Sodom, buat keponakannya. Sampai-sampai dia itu digambarkan bisa bernego dengan Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan supaya tidak mendatangkan hukuman atas Sodom. Kalau saudara memperhatikan di pasal 19 ayat 29, di sana dikatakan Tuhan itu menolong atau menyelamatkan Lot adalah karena Tuhan mengingat doa Abraham.
Saudara, Abraham punya kehidupan yang bergaul dengan Allah. Sehingga di tengah krisis Abraham bisa dipakai. Doanya bahkan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Sementara Lot tidak punya rupanya hidup yang bergaul dengan Allah itu. Saudara, tren hidup bergaul dengan Allah adalah tantangan yang penting sekali. Tuhan Yesus mengajarkan dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15, saudaraku. Yesus berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Karena di luar aku engkau tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhan Yesus menekankan pentingnya untuk hidup tinggal selalu di dalam Tuhan. Di dalam Efesus, saudaraku, pasal yang ke-4, bahkan dilanjutkan sampai pasal yang ke-6, saudaraku, firman Tuhan mengajarkan tentang hidup manusia baru yang berbeda dengan manusia lama. Yaitu hidup yang mengandalkan, saudaraku, senjata, perlengkapan senjata Allah. Yang di dalamnya, saudaraku, kita perlu untuk menjaga hidup yang bergaul dengan Allah itu supaya bisa menghadapi dunia ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi ketika kita sedang berhadapan dengan krisis ini, punyakah kita kehidupan yang sungguh-sungguh mewaspadai pengaruh dunia? Tidak membiarkan diri kita dipengaruhi terus oleh dunia. Tetapi sebaliknya kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Membiarkan firman Tuhan yang mempengaruhi diri kita. Itulah keluarga yang tangguh di dalam Tuhan. Saya khawatir justru hari ini banyak keluarga Kristen yang sedang mengadopsi cara-cara dunia. Pikiran-pikiran dunia. Sembari mengaborsi cara-cara Tuhan. Dan pikiran-pikiran kerajaan surga. Tidak heran kalau kita sulit menjadi keluarga yang tangguh di tengah krisis. Kita gampang diombang-ambingkan dengan berbagai situasi yang terjadi. Kita bahkan, saudaraku, menjadi lemah ketika krisis ini tidak berkesudahan, terus berkepanjangan, terus muncul. Saudara, kita perlu ketangguhan itu. Dan mari kita mulai dengan memperhatikan jangan sampai kita terpengaruh dunia. Dan kita terus boleh menjaga hidup yang bergaul dengan Tuhan. Hidup yang bergaul dengan Tuhan itu adalah kekuatan kita untuk menghadapi tantangan. Dan sebenarnya hidup yang seperti itu adalah ciri dari keluarga Kristen itu sendiri. Saudara, saya ingin menutup khotbah ini dengan mengutip dari Yosua pasal yang ke-24 ayat 14 sampai 15. Di sana ada pidato perpisahan Yosua. Tetapi Yosua melihat ke depan akan adanya potensi krisis-krisis yang terjadi di dalam kehidupan umat Tuhan. Dan ini yang dikatakan oleh Yosua untuk mengingatkan umat Tuhan sehingga mereka boleh tangguh di dalam Tuhan. Saya bacakan, saudara. Oleh sebab itu, Yosua mengatakan, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir. Dan beribadahlah kepada Tuhan. Dua hal, saudara. Jauhkanlah pengaruh dunia. Dan beribadahlah, dekatlah dirimu kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat? Atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini? Dan dia menutup dengan kalimat, saudaraku, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saya percaya itulah, saudaraku, kunci ketangguhan Yosua bersama dengan keluarganya. Dia punya satu hidup yang berikrar, aku dan seisi rumahku, kami beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati keluarga kita bersama. Boleh menjadi keluarga-keluarga yang tangguh di dalam Tuhan. Khususnya dalam menghadapi krisis yang berkepanjangan ini.
dengan mengingat dua hal, saudara. Mari terus mewaspadai. Jangan meremehkan pengaruh dari dunia ini dalam segala bentuknya. Dan mari kita pelihara hidup yang bergaul dengan Allah. Kehidupan yang seperti itu bukan hanya penting ketika krisis terjadi, tetapi merupakan ciri hidup Kristen yang harus sebenarnya terwujud di dalam keseharian kita, sekalipun bukan di tengah krisis. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Firman-Mu begitu apa adanya, bahkan menceritakan kepada kami kegagalan satu keluarga dari umat Tuhan. Karena mereka telah meremehkan pengaruh dunia dan meremehkan hidup yang bergaul dengan Allah. Tuhan, biarlah apa yang kami baca dan pelajari hari ini menjadi peringatan akan kami. Di tengah krisis kami sadar ada begitu banyak pengaruh dunia yang berusaha mempengaruhi kami. Tuhan, kami harus mewaspadainya. Dan kami harus sungguh-sungguh hidup bergaul dengan Engkau. Tolong jemaat-Mu, tolong gereja-Mu untuk boleh mengiring Tuhan di dalam ketangguhan di tengah krisis berkepanjangan ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati saudara.